Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu saudara-saudari dimanapun berada, kinayungan panjang umur, rezeki berkah melimpah barokah. Jangan bosan-bosan kembali kita tengok baca-baca ya teman. Saya suka membaca kisah atau cerita-cerita yang ada di Nusantara. Sumber saya angkat dari Wikipedia, yang insya Allah ini adalah sebuah catatan yang ditemukan dari penelitian para ahli sejarah, lalu diangkat di sini, berdasarkan mungkin prasasti atau sastra atau bagaimana ya, catatan-catatan terdahulu begitu. Jadi, nah kita tinggal menikmati, lalu saya berbagi nih dengan teman-teman. Saya belajar juga di sini ya, dengan membaca ini kita akan lebih tahu. Semoga menambah rasa cinta tanah air kita ya, dengan banyaknya kisah atau cerita-cerita tentang sejarah atau tentang legenda dan lain sebagainya ya, kisah yang diyakini itu pernah terjadi. Oke teman, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin amin amin. Nah, kemarin kita sampai ya pada hubungan Kerajaan Medang di Bali ya, masih seputar Kerajaan Medang yang ada di Jawa, hubungan dengan Bali. Nah, sekarang kita mulai dari hubungan dengan Sriwijaya, Medang dengan Sriwijaya ya. Kerajaan Medang memiliki hubungan dengan Sriwijaya, hubungan yang intens ya dengan Sriwijaya di Sumatera pada periode sebelumnya. Ada fase periode yang hubungannya sangat erat nih. Hubungan keduanya sangat dekat dan erat karena Raja-Raja Syailendra di Jawa telah membentuk aliansi dengan Raja-Raja Sriwijaya di Sumatera. Dan kedua kerajaan bergabung dalam suatu dinasti. Ya mungkin masih ada satu keturunan kerabat, masih hubungan dekat, tapi lama-kelamaan ya berbeda teman mungkin. Namun pada periode berikutnya hubungan itu memburuk menjadi peperangan ya, ketika Dharma Wangsa Teguh melancarkan upaya. Nah, Dharma Wangsa Teguh adalah waktu itu adalah penguasa di Kerajaan Medang ya, teman. Nah, Dharma Wangsa Teguh melancarkan upaya untuk menaklukkan Palembang yang ada di Sumatera ya, dan pembalasan yang dilakukan Sriwijaya terhadap Medang. Sementara Kerajaan Medang sendiri di daerah timur Medang menaklukkan Bali dan pulau itu menjadi wilayah Mandala Medang, teman. Nah, lalu bagaimana hubungan dengan luar negeri ya? Jadi era Dharma Wangsa Teguh ini era yang hubungan rentang dengan kerajaan Sriwijaya yang ada di Sumatera ya, teman. Oke. Lalu bagaimana hubungan dengan luar negeri ya, seperti kerajaan Sriwijaya dengan luar negeri dan Medang dengan luar negeri. Kita tengok yuk. Artikel utama hubungan orang Jawa dengan Australia. Orang Jawa disebut wak-wak, teman. Tertulis seperti itu di sini ya. Prasasti Kaladi sekitar 909 Masehi menyebutkan, nah ini dari Kemir atau orang Kemer ya, dari kerajaan Kemer bersama dengan Campa dan Ram atau Sen. Ini nama-nama dahulu mungkin ya teman. Negeri asing nih, sebagai orang asing dari daratan Asia Tenggara yang sering datang ke Jawa untuk berdagang. Prasasti itu menunjukkan jaringan perdagangan maritim telah dibangun antara kerajaan-kerajaan di daratan Asia Tenggara di Jawa ya dan Jawa ya. Prasasti Keping Tembaga Laguna ini di luar negeri mungkin sekitar 900 Masehi dari daerah Laguna di Bay di Luzon, Filipina, teman. Luzon, Filipina. Oke. Adalah nama prasastinya adalah apa tadi? Keping Tembaga Laguna. Ini ada prasasti di sana ya. Nah, di Filipina. Prasasti ini menyebutkan Pamegat dari Medang sebagai salah satu pihak berwenang. Pamegat itu kekuasaan yang berwenang ya, paling berwenang dalam penyelesaian hutang yang terutang kepada Pamegat Senopati dari Tundun ya, teman. Ada situs di sana yang prasasti lebih kurangnya menjelaskan seperti itu, teman. Itu di Filipina. Namun Medang juga disebut dalam prasasti Keping Tembaga Laguna 900 Masehi ditemukan di Lumban, Laguna, Filipina. Penemuan prasasti, nah ini yang ditulis dalam aksara Kawi dalam berbagai bahasa Melayu kuno yang mengandung banyak kata pinjaman dari bahasa Sanskerta. Jadi bahasa itu bahasa yang ditulis dari bahasa Sanskerta. Nah, lebih kurangnya ya, teman. Dan beberapa elemen kosakata non Melayu yang asalnya ambigu antara Jawa kuno dan Tagalog kuno menunjukkan bahwa orang atau pejabat Medang telah memulai perdagangan antar pulau dan hubungan luar negeri di daerah-daerah sejauh Filipina, teman. Berarti sampai Filipina nih ada penjelasannya ya, teman. Lalu catatan Arab ke-10 ya. Ajaib Al-Hid, keajaiban India nih dalam kurung ya, memberikan laporan invasi di Afrika oleh bangsa yang disebut Wak-Wak atau
wak nih Jawa nih maksudnya ya teman. Mungkin adalah orang-orang Melayu Sriwijaya, nah atau orang Jawa nih bahasanya di sana sebut seperti itu, dari Kerajaan Medang. Pada 945, 946 Masehi mereka tiba di pantai Tanganyika ya dan Mosambik dengan 1.000 kapal dan berusaha merebut benteng Katbaloh ya, Katbaloh. Meskipun akhirnya gagal. Alasan serangan itu adalah karena tempat itu memiliki barang-barang yang cocok untuk negara mereka dan Cina seperti gading, kulit kura-kura, kulit macan, kumbang, dan ambergris ya, dan juga karena mereka menginginkan budak hitam dan orang Bantu atau budak ya, disebut Zeng atau Zen oleh orang Arab, Jenggi oleh orang Jawa pada zaman dulu ini sebutannya, yang kuat dan menjadi budak yang baik. Ya, menurut Prasasti Waharu 931 Masehi dan Prasasti Graman ya, ini teman 1053 Masehi, Kerajaan Medang dan Kerajaan Kahuripan zaman Erlangga 1000 sampai 1049 Masehi di Jawa mengalami masa kemakmuran panjang sehingga membutuhkan banyak tenaga terutama untuk membawa hasil panen ya, seperti rempah-rempah, mengemas dan mengirimkan ke pelabuhan teman. Jadi harus membutuhkan banyak tenaga. Tenaga kerja berupa orang kulit hitam diimpor dari Jenggi, Zanzibar atau Pucut atau Australia, dan Bondan, Papua. Menurut Nelson ya, mereka tiba di Jawa dengan jalan perdagangan, dibeli oleh pedagang di Jawa ya, atau ditawan dan perang dari peperangan dan kemudian dijadikan budak. Ada juga perbudakan di zaman ini ya teman. Lalu Pralaya nih, banyak kejadian nih ya, Pralaya. Kapal kuno yang digambarkan di Borobudur pada 990 Dharma Wangsa Teguh melancarkan serangan angkatan laut terhadap Sriwijaya di Sumatera ya teman. Pada 990 Dharma Wangsa melancarkan invasi angkatan laut melawan Sriwijaya dalam upaya untuk menaklukkan Palembang. Nah, lalu bagaimana tentang kerajaan Sriwijaya ya? Pada saat itu ada dinasti dari Tiongkok ya yang lebih besar kerajaannya. Berita invasi Jawa di Sriwijaya dicatat oleh dinasti Song dari Tiongkok. Pada 988 seorang utusan dari Sanfoshi Sriwijaya dalam kurung ya dikirim ke pengadilan Tiongkok di Gongshou setelah tinggal selama 2 tahun di Tiongkok. Jadi ada orang Sriwijaya yang tinggal di Tiongkok ya teman. Utusan itu mengetahui bahwa negaranya telah diserang oleh Jawa ya, sehingga membuatnya tidak dapat kembali pulang pada masa itu. Pada 992, utusan dari Jawa tiba di pengadilan Tiongkok juga. Ada orang Jawa juga yang ke sana dan menjelaskan bahwa negara mereka telah terlibat dalam perang berkelanjutan dengan Sriwijaya. Jadi Tiongkok itu berpegang kuat waktu itu ya dengan hubungan kerajaan-kerajaan di Nusantara begitu. Mungkin tertinggi juga Tiongkok 999. Utusan Sriwijaya berlayar dari Tiongkok ke Campak dalam upaya untuk pulang, namun ia tidak menerima kabar tentang kondisi negaranya. Utusan Sriwijaya kemudian berlayar kembali ke Tiongkok dan memohon bantuan Kaisar Tiongkok untuk melindungi terhadap pendudukan Jawa. Jadi Jawa sudah menduduki di sana ya teman.